Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kali ini kita akan mereaksi dan menunjukkan pernyataan Dondi Tan yang berani membantah Ahmed Didat, Zakir Naik, Abdul Somad, Menakam Ali, Bangkei, Sanihu Munir, dan Endang Sunandar. Sungguh nekat yang nyata mualaf satu ini beraninya membantah para seniornya. Berikut video para ustadz yang klaim nubuatan Muhammad dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya? Apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Di mana itu tercantum? Dalam kitab Kidung Agung. Disebutkan begini. Hikko mamtakim. Sehikko mamitakim. Hikko mamitakim. Hikko mamtakim. Khullo Muhammadim. Wakhula Muhammadim. Allah kata keempatnya apa Ustaz? Muhammadim. Zahdudi wa Zara'i benot Yerusalem. Zahdudi wa Zahra'i benot Yerusalem. Zahdudi Zahra'i benot Yerusalem. Zahdudi wa Zahra'i benot Yerusalem. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini, apa sanggahan Dondi Tan atas semua klaim tersebut? Kalau ini disebut Taurat, ini disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Ada nggak, Pak? Apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Menurut Bapak ada nggak? Belum baca. Saya udah baca, Pak. Ini udah baca kan? Ada nggak? Namanya? Di mana? Kitab Kidung Agung. Kidung Agung, Muhammadim. Muhammadim artinya apa? Saya juga pernah baca. Muhammadim itu kan imbuhan dari bahasa Ibrani yang artinya yang berfungsi kayak Elohim, itu kan Allah. Oke. Nah, yang itu imbuhannya yang. Oke. Sekarang saya bukain ya Kidung Agung ya. Nih, sesama pendebat aja berdebat, Pak. Jadi kita tuh saling melengkapi ya kan, pengalamannya kan berbeda ini. Nih, Kidung Agung 5:16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Tulisannya ayatnya begitu ya. Yang disebut Muhammadim kata yang mana? Kalau bahasa Inggrisnya altogether lovely. Ya, yang bahasa Indonesia yang mana? Segala sesuatu padanya menarik. Oke, sekarang saya ganti ya. Kata-katanya manis semata-mata, Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Gimana jadi artinya? Kalau di bahasa Ibrani, Hikko mamitakim, dan Khullo Muhammadim. Iya. Terjemahin. Terjemahin. Coba terjemahin, ganti kata Muhammadimnya dengan Muhammad. Coba, cocok gak terjemahannya? Berubah makna. Ada berapa kali kata Muhammadim di seluruh perjanjian lama dipakai? Yang baru saya lihat ada 12. Nah, kalau 12 ayat itu terjemahannya Muhammadim, saya ganti dengan Muhammad, cocok nggak terjemahannya? Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat. Kalau kita ganti terjemahan itu dengan Muhammad, satu kalimat artinya jadi nggak cocok, Pak. Jadi nggak nyambung gitu, ngaco gitu terjemahannya. Jadi kata Muhammad tidak cocok dengan kalau gantikan Muhammad gitu. Iya, kalau saya terjemahkan dengan Muhammad, contoh begini, Pak. Di sini yang diterjemahkan dari kata Muhammadim itu begini, segala sesuatu padanya menarik. Ya, ini terjemahannya. Kalau saya ganti segala sesuatu padanya menarik dengan kata Muhammad, andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik. kalimatnya jadi begini, kata-katanya manis semata-mata, Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Jadi cocok nggak? Nggak cocok gitu. Ada 11 ayat lain yang menggunakan kata yang sama, Muhammadim, ketika diterjemahkan menjadi kata Muhammad, terjemahannya juga jadi nggak nyambung gitu. Ya Pak ya.
kata Mahamadim itu hanya kata yang artinya yang terpuji atau lovely gitu aja. Tapi bukan berarti nama itu sedang menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW. Tidak sedang membicarakan sosok manusia gitu Pak. Ini sedang membicarakan sosok yang lain gitu. Kan tadi di awal saya udah bilang jangan menafsirkan kitab suci orang. Betul? Dari pernyataan Donditan, kita tidak perlu repot-repot menyanggah apa yang diklaim oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Kita cukup sodorkan Donditan yang sedikit menggunakan otaknya saja sudah cukup untuk membungkam mereka semua. Bahkan gurunya si Manakam alipun dibungkam sama Donditan. Pak Donditan sudah pernah datang ke sini. Dan itu salah satu murid saya. Oke. Pak Donditan. Ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Jawabannya ada. Ada sampai sekarang. Itu terkandung di dalam kitab Syir Hasyirin pasal 5 ayat 16. Dikatakan ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible? Saya bilang tidak ada. Kalau ada apologet Islam yang bilang ada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Bible, terutama di Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata-kata Muhammadim. Tapi bukan berarti itu nama orang gitu Pak. Karena ketika kata Muhammadim itu kita terjemahkan menjadi kata Muhammad, otomatis akan merusak makna daripada satu ayat gitu Pak. Tidak nyambung gitu. Iya. Lucunya para ustadz yang klaim nama nabinya ada dalam Kidung Agung justru sedang menunjukkan kebotolannya. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa nama Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Apakah Kidung Agung termasuk Taurat atau Injil? Tentu saja tidak. Kitab Kidung Agung bukan bagian dari Taurat. Taurat merujuk pada 5 kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang juga disebut Pentateuk atau Kitab Musa. Sedangkan Injil merujuk pada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara itu, Kidung Agung adalah salah satu kitab dalam bagian Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan dari kitab Ibrani, dan termasuk buku-buku puisi, serta hikmat dalam Perjanjian Lama. Baik teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim Daim dari para ustadz tadi soal nubuatan Muhammad dalam Kidung Agung yang dibantah langsung oleh Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang berhadapan dengan orang yang pengetahuan tentang Kristennya nol. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi.
dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau digini bunyi klak 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 kosong.